Pura Sabangdaat. Pura tanpa pelinggih terdapat linggayoni yang muncul di permukaan tanah. Pura merupakan tempat pemujaan umat Hindu di Bali terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Umumnya, pura di Bali dikelilingi tembok serta gerbang dan gapura yang penuh ukiran. Namun berbeda dengan Pura Sabangdaat yang berada di tengah hutan. Saat tim liputan Bali Week News mendatangi Pura Sabangdaat, ternyata tidak ada bangunan khusus, yang ada hanya asagan, yakni tempat meletakkan banten dan beberapa patung yang menghiasi jalan masuk menuju areal tengah pura. Pura Sabangdaat berada di lokasi yang sangat asri, jauh dari kebisingan perkotaan, dan jalan menuju pura melewati pedesaan. Lokasi Pura Sabangdaat berada di perbatasan Kabupaten Gianyar dan Bangli, tepatnya di Desa Pekeraman Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Gianyar. Pura yang diperkirakan sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi itu memiliki nilai magis dan keunikan, karena berbeda dengan pura yang umumnya ada di Bali. Berdasarkan penuturan pemangku Pura Sabangdaat, Jero Mangku Pusah Desa Puakan, Pura Sabangdaat terdiri atas dua kata, yakni Sabang bermakna Sabah, yaitu pertemuan orang penting, sedangkan Daat itu berarti pingit atau sakral. Jadi Pura Sabangdaat berarti pura yang diperuntukkan pertemuan pingit. Menurut Jero Mangku, Pura Sabangdaat tidak ada bangunan pelinggih, kecuali asagan untuk menaruh sesajen. Kondisi pura masih mempertahankan warisan pendahulu, yakni seperti sedia kala. Dan Pura Sabangdaat juga dikenal sebagai pura tanpa pelinggih. Walau secara skala tidak ada bangunan pelinggih, kata Jero Mangku, namun secara niskala, di kawasan suci tersebut sudah ada bangunan pelinggih yang sangat megah, serta ada bangunan padmasana yang tinggi berbahan emas. Hanya saja, kemegahan dan keagungan bangunan pura tersebut biasanya dilihat oleh sulinggih dan orang-orang spiritual. Swastiastu, pemirsa Bali Week News, saat ini kami berada di Pura Sabangdaat, Desa Pekeraman, tidak ada Puakan, Desa Puakan bersama Jero Mangku yang nempon pura di sini. Jero mungkin bisa dijelaskan sareng pemirsa niki terkait dengan sejarah pura niki sedikit. Nggih, sejarah pura niki pemargi di Darussimahkanya, dumuh di beberapa kali. Dumuh beliau nika kirim para iringan beliau. Naki muasra di Sabangdaat, di Pelga di dari Sabo Dahat gitu. Nika Sabo nika ketemu adat nika kenal. Dumuh beliau rapat itu. Rapat penting itu bahwa saya rapat sarang iring-iringan beliau dengan beberapa pasukan, berencana beberapa pasukan, tapi dia selantur nikah dan lalu desa dia masuk Puakan. Mungkin Jero bisa menjelaskan terkait dengan umat dengan Sembahyang Riki, bisa untuk nanti nonton itu. Niki umat hanya nangkil Riki tergantung masing-masing nika, dan wenten harus cepat sekali niki, sekali nak niki, wenten sekali nas niki. Nika kayon tios masing-masing nika, dan wenten untuk niki. Tiang ingat niki pura tonton alami ya, masih alami sekali. Akeh wonten batu-batu yang diisi camai seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu. Nggih, tinggian batu-batu Riki, tinggian param niki yang dan wenten linggih beliau, wenten lingoyoni nika manten tiang nanging niki warisan tiang sadi dumun.
dan perubahan sekali temu sekali niki wenten yang makin beda. Bapak wenten berapa nih ke luluh mati nonton ke Leoni terus nanti ini bisa dijelaskan ke satu persatu? Nggih. Wenten penjenengan itu sisi kami. Wenten itu ini harap bisa. Karena ringan batu-batu niki yang tenunin para hingga metal utama itu. Sebenarnya jadi niki sampun berbagi dengan pemirsa kita. Mungkin wenten nanti bawa sedikit untuk umat mungkin yang seluruh Bali kalau mau tampil seperti nanti harus bikin. Nggih, untuk umat seluruh Bali niki sebagai kayun pada beri tampil ke Pura Pucak Sabangdahat Desa Pekraman Puak Desa Dinas Taru dados ngiring mriki iki sekali niki ku enten dan wenten bangunan sami batu-batu kata dalam tengahnya ras gitu. Nggih, sane kayun jurusan. Jero Mangku menceritakan di jeroan pura terdapat arce Linggayoni yang muncul di permukaan tanah. Keanehan lainnya, pura yang memiliki luas keseluruhan sekitar 2 hektar itu hanya terdiri dari jeroan dan jabe sisi. Dan jeroan disengker dengan menggunakan turus hidup. Permukaan tanah di jeroan lebih rendah dari sekitarnya atau jabe sisi. Meski demikian, tidak ada tanah yang hanyut ke areal jeroan, seakan ada tembok kokoh yang membentengi jeroan pura. Jelaskan terkait dengan sejarahnya seperti nanti. Satu, kalau yang dia ketahui perjalanan sejarah atau buana tatua atau dari Nabi Wastani Pura Sabangdahat itu bermacam-macam ya. Jadi ada banyak versi ya. Cuman karena tiang naya utawi memargi leluhur tiang leadership bujangga dia mengambil tatua utawi buana tatua dari Markandeya Tatua. Nah itu adalah salah satu perjalanan tapi belum di Batara Langit itu harus Markandeya kita kalau meruak jangka sekarang itu secara garis besarnya dan yang ketahui di sana. Kira-kira untuk sejarah turun itu tahun berapa? Dengan ini kalau Nike secara pasti sekali yang tertulis yang belum sempat karena ada banyak versi. Oh yang di sini bilang tahun meniki, yang di sini bilang ada tahun sekian Masehi. Nike yang secara pasti yang tidak ketahui secara pasti ya, nih. Tapi yang jelas yang dia ketahui itu adalah perjalanan tapi perlu di Batara Langit yang ke Maharishi Markandeya di kalau meruak jangkar kering taruh. Biar tidak salah nanti. Ini yang menariknya tadi kan kami sudah sempat ke sana terus melihat kondisi pura sangat alami. Tidak ada pelindung, cuma parlonnya juga di bawah nih, berdiri. Wenten mungkin wenten kenapa seperti ini? Nah sekali lagi kalau dia ambil dari bujangga tatua utawi pemargian itu yang harus Markandeya dilihat dari bujangga itu kan bu dan anggung pertiwi jati. Jadi arti dari bujangga itu adalah pertiwi jati. Jadi beliau meraga pertiwi. Maka di tuntunan kepada umatnya pun kalau bisa mengambil di pertiwi tatua. Artinya jadikan dirimu seperti tanah. Jadi filosofi pertiwi itu yang kental dalam pemargi tapi belum di Batara Langit yang Markandeya yang bersemayam dari Pura Sabangdahat. Kalau sama itu kalau orang ke pura itu ada katanya sebuah pura kalau mau nunas sana ke pura niki gitu. Kalau mau nunas ini ke pura niki. Nah kalau ring Pura Sabangdahat itu biasanya seperti napi. Dia kembali ke karma sana. Kalau pura itu semua tempat pemujaan. Semua pura itu tempat
kita untuk melakukan puji syukur atau mengucapkan satu ucapan terima kasih kepada leluhur yang telah memberikan kita kehidupan. Jadi masalah orang ada meminta anak dan segala macamnya nike konteksnya tidak ke pura. Nike adalah karma usana. Jadi karma yang menentukan. Dan jadi fungsi pura itu adalah tempat kita untuk melakukan sebuah ritual, tempat kita melakukan sebuah pemujaan, mengucapkan rasa terima kasih kepada leluhur, kepada alam yang telah memberikan kita kehidupan. Itu media kita untuk melakukan sebuah pemujaan. Itu kalau yang biasa. Semua banget itu Ratu, sampun berbagi pengetahuan dengan pemirsa kita. Pemirsa Baliwek News, demikian tadi perbincangan kami. Semoga bisa memberi pencerahan kepada pemirsa. Saya Purnama pamit undur diri. Om Santi 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 Om.